Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, sejahtera hidup kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022. Dan adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada kembali di hari ini. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini percayalah juga bahwa Dia akan memelihara, memberkati, dan menyertai kita. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-50, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, perkataan yang berkualitas. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat dengan judul perikop, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada sebuah pepatah yang menggambarkan betapa dekatnya kehidupan kita dengan perbincangan yang sia-sia, bahkan bisa berpotensi dosa. Pepatah itu berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul, disitulah gosip berada. Aneh tapi nyata, bahwa tidak hanya para wanita, pria pun banyak yang melakukannya. Apalagi saat ini dengan media sosial kita, memberi komentar akan suatu hal yang tengah menjadi hot issue, bukan perkara yang sulit. Dengan gawai dan internet, dimanapun orang dapat terhubung satu dengan yang lain. Tak hanya lupa waktu, kehilangan kepedulian pada orang di sekitar atau menjadi malas gerak. Media sosial juga menjadikan orang cepat berkomentar, namun lambat dalam berpikir. Akibatnya, perkataan atau lebih tepatnya tulisan yang dihasilkan pun cenderung bersifat negatif, provokatif, alih-alih membangun. Lambat laun perkataan buruk itu menjadi semacam candu yang memberi kepuasan tersendiri setelah melakukannya. Orang percaya bukan tidak boleh mengikuti pola kemajuan zaman. Hanya jangan lupakan hakikat diri sebagai hamba Tuhan. Sebagai murid Tuhan, perkataan dan tingkah laku murid Tuhan merupakan kesaksian yang hidup. Yesus telah memberikan teladan dengan mendengar pengajaran Allah laksana seorang murid. Demikian pula kita, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa pengajaran Allah harus menjadi dasar bagi kita dalam berkata-kata. Sehingga setiap kata yang keluar dari diri kita adalah kebenaran yang menghibur dan membangun semangat bagi yang letih lesu. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, sebelum berkata-kata di sepanjang hari, mari kita biasakan untuk mengawali hari dengan mendengarkan pengajaran Sang Guru Agung kita, yaitu Yesus Kristus, lewat firman-Nya yang kita dengarkan setiap pagi. Tuhan mau kita memperdengarkan berita-berita baik kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Meskipun mungkin dengan mata jasmani kita melihat keadaan orang itu tidak punya harapan. Sebagai orang yang percaya, sebagai murid Kristus, kita harus membangkitkan semangat kepada orang-orang yang tidak punya harapan. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat. Bukan hanya dengan perbuatan, tapi dengan kata-kata kita. Diurapilah kiranya kita semua, sehingga menjadi murid-murid Kristus yang menyatakan kebenaran, kekuatan, penghiburan dari mulut dan bibir kita. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Dan karena kita yakin akan penyertaan Tuhan, maka percayalah kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di akhir pekan minggu ini, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Tidak jemu-jemunya aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan di akhir pekan minggu ini. Tetaplah semangat, tetaplah kuat. Dan percayalah Tuhan akan menolong saudara menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.